Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Luciana Diseptiani, Saya Krista Reza Panduwinata, dan saya Sartika Wulandari. Selamat menyaksikan. Penentuan kadar glukosa secara antron. Penggunaan metode antron untuk analisis total karbohidrat mulai berkembang sejak penggunaan pertama kali oleh Reward pada tahun 1946 untuk uji kualitatif. Dasar dari reaksi ini adalah kemampuan karbohidrat untuk membentuk turunan furfural dengan keberadaan asam dan panas yang kemudian diikuti dengan reaksi antron yang menghasilkan warna biru kehijauan. Metode antron ini memiliki banyak keunggulan, antara lain kesederhanaan ujinya, spektrumnya yang luas, dan sensitivitasnya yang cukup baik. Kekurangan dari metode antron adalah ketidakstabilan dari reagen antron yang dilarutkan dalam asam sulfat, sehingga perlu dikatakan persiapan reagen yang baru setiap hari. Mekanisme pembentukan warna antron dengan gula telah diteliti. Hird dan Eisenhower 1932 dan Woodform 1948 mempostulasikan bahwa karbohidrat dan turunannya mengalami pembentukan cincin dalam keberadaan asam kuat dari mineral. Seperti yang ditunjukkan untuk glukosa, karbohidrat dalam asam sulfat akan dihidrolisis menjadi monosakarida dan selanjutnya monosakarida mengalami dehidrasi untuk asam sulfat menjadi furfural atau hidroksil metil furfural. Prinsip antron 9,10 dihidro 9 oksan transen merupakan hasil reduksi antroquinone. Antron bereaksi secara spesifik dengan karbohidrat dalam asam sulfat pekat, menghasilkan warna biru kehijauan yang khas. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah tabung reaksi, gelas beker, water bath, pipet, gelas ukur. Bahan yang digunakan adalah tepung jagung, reagen antron, larutan glukosa, HCl, dan aqueous. Prosedur percobaan. 100 mg sampel tepung jagung dicampur dengan larutan HCl untuk dihidrolisis. Campuran sampel tersebut dipanaskan dalam water bath, atur suhu pada 100 derajat Celcius selama 3 jam untuk dihidrolisis. Setelah dihidrolisis, sampel disentrifugasi dengan kecepatan 800 rpm selama 3 menit. Kemudian supernatan yang terbentuk digunakan sebagai ekstrak. Siapkan 7 tabung reaksi beri label. Masukkan 0,2 sampai 1 ml larutan gula standar ke dalam tabung reaksi berlabel S1S5, kemudian tambah air suling sehingga volumenya 1 ml. Kemudian masukkan air suling ke dalam tabung reaksi berlabel blank dan masukkan 0,2 ml sampel ke label X, tambah air suling sampai volume 1 ml. Tambahkan 4 ml reagen antron di setiap tabung sampai terbentuk warna hijau. Masukkan tabung reaksi ke dalam water bath dan panaskan dengan hati-hati selama 8 menit. Dinginkan larutan secepat mungkin dan ukur density-nya menggunakan fotolistrik kalorimeter dengan panjang gelombang 620 nanometer. Catat data yang diperoleh dan buatlah grafik. Pelaksanaan proyek. Timbang tepung jagung 100 mg. Kemudian campur dengan larutan HCl 2,5 N untuk dihidrolisis. Kemudian larutan tersebut dimasukkan ke dalam water bath pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah dihidrolisis, kemudian campuran tersebut disentrifugasi pada 800 rpm selama 3 menit. Kemudian supernatan yang terbentuk digunakan sebagai ekstrak. 7 tabung reaksi dan beri label, kemudian masukkan 0,2 sampai 1 ml gula standar. Kemudian tambah air suling hingga volumenya 1 ml. Kemudian masukkan air suling ke dalam tabung reaksi berlabel blank. Masukkan 0,2 ml sampel ke label X, kemudian tambah air suling sampai volumenya 1 ml. Tambahkan 4 ml reagen antron ke setiap tabung reaksi sampai berwarna hijau.
Masukkan tabung reaksi ke dalam water bath sampai 8 menit. Dinginkan larutan secepat mungkin, kemudian hitung density-nya menggunakan fotolistrik, kalorimeter dengan panjang gelombang 620 nanometer. Pada larutan blanko, hasilnya adalah 0, sampel selanjutnya yaitu didapatkan hasil 0,134. Larutan selanjutnya didapatkan hasil 0,906. Pada sampel berikutnya didapatkan hasil sebesar 1,116. Sampel berikutnya didapatkan hasil 1,427. Kemudian selanjutnya didapatkan hasil 1,767. Data hasil pengamatan. Pembahasan judul praktikum kali ini adalah penentuan kadar glukosa dengan metode Antron. Dapat diketahui dengan terbentuknya warna hijau kebiruan pada sampel yang diuji dan kemudian warna yang terbentuk diukur serapannya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 620 nanometer. Selain itu, larutan bahan sebelumnya juga ditambahkan HCl dan larutan Antron. Penambahan HCl ini agar proses hidrolisis lebih cepat, juga berfungsi sebagai penarik protein dan lemak pada bahan pangan yang dapat mempengaruhi kadar glukosa. Metode Antron memiliki kelebihan dalam hal sensitivitas dan kesederhanaan metodenya. Sejumlah kecil karbohidrat dapat memberikan warna yang terdeteksi dengan menggunakan spektrofotometer. Kekurangan dari metode Antron adalah ketidakstabilan dari reagen, sehingga perlu dilakukan persiapan reagen yang baru setiap hari. Dari hasil pengamatan didapat hasil slope yaitu 0,561 dan intersip 0,017, sehingga didapat konsentrasi karbohidrat A yaitu 0,129 dengan konsentrasi larutan standar yaitu 1000. Kesimpulan, dari hasil pengamatan didapat hasil slope yaitu 0,561 dan intersip 0,017, sehingga didapat konsentrasi karbohidrat A yaitu 0,129 dan konsentrasi sambal X sebesar 0,471. Dengan konsentrasi larutan standar yaitu 1000, pada hasil perhitungan tersebut dapat dibuat kurva garis lurus karena perbedaan nilai optical density yang cukup signifikan dan